Kasus kopi sianida yang pernah menggemparkan 7 tahun silam semakin menarik perhatian. Satu demi satu pengacara ternama muncul, serta menyatakan siap mendampingi Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Termasuk Farhad Abbas, yang bakal mengawal kasus ini hingga rasa adil benar-benar hadir, terutama untuk Jessica yang diduga tidak bersalah. Perdebatan antara Profesor Edi dengan Otto Hasibuan menandakan bahwa masih ada yang belum benar-benar tuntas pada kasus ini. Jadi, Farhad melihat masih ada peluang untuk Jessica mendapatkan keadilan. Itu pula yang membuat pengacara sekelas Deo Lipayumara siap ikut berjuang di pengadilan agar Jessica Wongso memperoleh haknya. Satu lagi pengacara ternama yang siap turun gunung membela Jessica Kumala Wongso mendapatkan keadilan, ia adalah Farhad Abbas, yang selama ini dikenal sebagai pengacara yang banyak menangani kasus-kasus besar. Perbedaan pandangan antara Profesor Edi dengan Otto Hasibuan adalah salah satu indikasi kasus ini belum benar-benar tuntas. Sebagai pengacara, Farhad juga melihat masih ada peluang untuk membebaskan Jessica. Apalagi jika melihat banyak polemik yang mengiringi kasus ini. Tidak hanya Farhad yang siap turun gunung membela Jessica. Pengacara lain sekelas Deo Lipayumara juga bersedia berjuang demi keadilan yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana dengan Sunan Kalijaga? Mengapa ia melihat hanya ada gerasi sebagai satu-satunya upaya hukum untuk Jessica? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Kasus Jessica Kumala Wongso yang dihukum 20 tahun penjara karena diduga membunuh Mirna terus bergulir. Peristiwa 7 tahun silam ini menjadi sorotan publik karena muncul anggapan bahwa Jessica tidak bersalah. Maka satu demi satu muncul para pengacara yang siap membantu Jessica mendapatkan keadilan. Otto Hasibuan yang selama ini mendampingi Jessica mengaku sudah mendapatkan sangat banyak dukungan para pengacara. Mereka mengaku siap bergabung membela Jessica. Apalagi banyak yang melihat Jessica tidak bersalah. Termasuk pengacara kondang Farhad Abbas yang tidak yakin Jessica telah membunuh Mirna. Kalau saya sih nggak yakin Jessica ini membunuh. Kan dia ada sahabat gitu. Kalau dia mau meracunin Mirna jangan di warung besar, di rumah kayak atau di mana. Masa di warung umumnya ada CCTV-nya kan? Jadi saya nggak yakin. Nggak ada orang mau meracunin, ayo di Cafe Safari kita racunin orang, ketahuan lah, apalagi minuman. Dan yang bawa minuman itu siapa? Kopinya kopi siapa yo? Ada nggak CCTV melihat dia memasukkan? Nggak ada kan? Kan ini udah ribuan nanya ke saya, mereka bergabung. Saya katakan, kalau semua saya terima 70.000 gimana gitu loh kan? Ya kan repot. Tapi saya senang gitu loh mereka dapat. Tapi ya bisa saja kalau mereka mau ya apa boleh buat. Ya. Sudah saya katakan, ya ini bukan kasus saya sendiri, ini kasus rakyat Indonesia. Vonis yang telah dijatuhkan pada Jessica Wongso adalah pelajaran sangat besar bagi penegak hukum di tanah air. Farhad menyebut itu karena banyak sekali polemik yang mengiringinya. Bahkan setelah Jessica menjalani hukuman selama 7 tahun. Menjadi pengacara yang berpengalaman puluhan tahun,
Farhad juga menyoroti banyak keanehan terjadi. Memang kalau kelihatannya sih agak aneh-aneh sih kalau menurut saya. Aneh-anehnya terutama orang tuanya ya. Ya, pakai insing-insing dan pakai kayak begitu mungkin agak aneh sih menurut saya. Tapi ya saya nggak ngerti lah. Karena ini sudah putusan hakim memang sudah kadang-kala karena saya anak hakim agung dulu, kadang-kala yang saya bilang ya udahlah yang penting kalau ayah saya berbeda pendapat dengan teman-temannya, kenapa nggak ngomong ya, kenapa nggak bikin DO dissenting opinion? Dia bilang ya udah Tuhan aja yang maha tahu, Tuhan yang melihat. Ya semoga Jessica bisa bersabar, mudah-mudahan juga ada peluang untuk mereka kedua dan mudah-mudahan dia bisa dibebaskan. Kalaupun dia dibebaskan dia sudah menjalani 7 tahun. Yang udah 7 tahun yang lalu terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Sebagai praktisi hukum, Farhad melihat masih ada celah untuk menyelamatkan Jessica agar mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Dan Farhad Abbas mengatakan dirinya siap untuk membantu Jessica mendapatkan keadilan jika pihak Jessica meminta untuk membantunya. Upaya hukumnya mungkin masih bisa peninjauan kembali yang kedua. Artinya untuk keadilan ketika kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan, logika-logika berpikir sehingga menjadi konsumsi publik selama ini tertutup, saya pikir untuk membuat satu terobosan itu penting lah gitu. Bagaimana caranya, sebenarnya kan ada namanya itu eksaminasi gitu, eksaminasi yang dimana mengkaji kembali dengan para akademisi tentang suatu keputusan mahkamah. Nah, kalau saya melihat ini memang Indonesia seolah-olah mendukung dan percaya bahwa hal-hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi di Indonesia. Kalau bicara dari kacamata mahkamah itu kan ada yang menyangkut legal justice, social justice, dan moral justice. Artinya saya nggak mengatakan hakim-hakim yang memutus ini nggak punya moral atau kurang sensitif moralnya gitu. Tapi mereka kan dengan keyakinannya. Artinya kalau hakim itu menghukum, kalau dengan keyakinannya kalaupun salah menghukum masih tidak terlalu berdosa. Tapi kalau misalnya ada gerakan moral, ada yang salah di sini, tidak mungkin kita membiarkan orang yang tidak salah dihukum. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya bersedia membela Jessica. Dukungan yang sama juga disampaikan Roni Talapesi. Seperti Farhad dan pengacara-pengacara ternama lain, Roni siap membantu Jessica mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Jika Otto Hasibuan yang selama ini mendampingi Jessica membutuhkan bantuan, Roni telah menyiapkan seluruh energinya untuk ikut berjuang di pengadilan. Sebagai pengacara yang pernah mendampingi Barada Eliezer, ia merasa masih ada celah hukum untuk Jessica Wongso. Tak hanya itu, pengacara Deolipa pun mengaku siap membantu Jessica untuk mendapatkan keadilan. Kan sudah ada pengacara ya, prinsipnya adalah saya kalau memang dimintakan bantuan, saya siap. Ada beberapa poin yang saya melihat bahwa poin yang paling menjadi poin penting atau krusial adalah terkait dengan tidak adanya otopsi. Dan menurut saya ketika dalam suatu peristiwa pidana pembunuhan kemudian tidak ada otopsi, menurut saya perkara itu merupakan perkara yang cacat secara hukum. Nah, memang terjadi perdebatan antara para ahli, ada yang menyebutkan bahwa sudah mengambil sampel di lambung dari almarhum Mirna, tetapi ada ahli juga yang menyampaikan bahwa tidak ada otopsi. Tetapi sebagai saya selaku praktisi hukum, tentunya acuan saya adalah terhadap otopsi tersebut. Otopsi, tadi udah menjelasin kan panjang lebar. Ya, otopsi Pak Musyafak bilang anak lo ini sehat, Kita lihat lambung dulu karena lo bilang kan minum kopi. Kita buka, nggak tahu udah ketemu tuh cyanida di lambung Mirna sampai luka-luka begitu.
korosi, berat lagi. Ya matilah orang. Jadi tidak terus dijalankan karena Pak Musyafak itu bilang sama saya, maaf ya, kalau ini nggak ketemu nih di perutnya, kepaksa lu gue mesti bedah semua sampai ke otak. Karena kita mau tahu dia kena serangan stroke atau apa kali. Iya, karena udah 2 hari di embalming dan sifatnya cyanida itu menguap. Dan nih yang Om tadi juga lupa ngomong, itu ada satu ahli kimia namanya Agus Nugroho. Coba lihat link dia bicara, ternyata setelah cyanida masuk. Jadi kalau kita lihat kemarin ya ada memang komplain ya misalnya. Tapi harus dipahami juga bahwasanya kalau sepengetahuan saya sesuai aturan itu juga harus mendapatkan izin dari keluarga korban ya. Jika keluarga korban tidak mengizinkan, polisi tidak akan pernah berani untuk melakukan otopsi ya. Jadi kalau misalnya ada pada saat itu tidak lakukan otopsi karena memang waktu itu belum diizinkan. Tapi belakangan kan diizinkan, lalu dilakukan otopsi oleh kepolisian dan ditemukanlah namanya ada cyanida di dalamnya. Tentu saja memang gitu, karena untuk mengetahui ada kejahatan tentu harus dilakukan otopsi. Namun demikian, polisi juga harus memahami, harus juga misalnya jika memang tidak diberikan izin sama keluarga, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat tentunya terpecah belah melihat ini pada waktu persidangan. Ketika masyarakat terpecah belah, ya hakim punya keyakinan. Ketika hakim punya keyakinan, diputuslah itu. Nah, bagaimana kalau tanggapan saya pribadi ketika mengikuti perkaranya Jessica di persidangan, kita paham banyak hal yang sumir dan banyak hal yang belum kemudian dibuktikan secara baik. Tapi karena proses sidang berjalan dan harus diputus, terjadilah yang namanya keputusan dominan oleh keyakinan hakim. Kembali ke pribadi saya, bila melihat ini rasanya saya sendiri nggak yakin gitu. Sebagai pengacara, kita melihat ini di persidangan, mungkin hakim yakin sehingga dia memutuskan. Tapi kami pengacara, kami nggak yakin pelakunya adalah Jessica. Tapi diputus oleh hakim karena hakim yakin. Tapi kita orang luar, ya kita nggak yakin. Nah, kalau ditanya saya pribadi, apakah ini perkara harus tetap begini? Ya rasa-rasanya saya nggak mau menggalang opini, tapi rasa-rasanya memang ada yang belum masuk pakemnya secara hukum. Sebagai pengacara senior, Farhad Abbas merasa ada yang perlu dibela pada Jessica. Sementara itu, Deo Lipayumara juga menganggap kasus ini pantas dibuka kembali. Lalu, bagaimana dengan pendapat Sunan Kalijaga? Mengapa ia menganggap satu-satunya upaya hukum adalah grasi? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Pandangan yang sama sekali berbeda disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Jika pengacara lain masih melihat ada celah untuk membela Jessica, menurut Sunan, kasus ini sudah rampung. Upaya hukum juga telah maksimal di tingkat peninjauan kembali. Saat ini pun, Jessica Wongso sudah menjalani 7 tahun penjara dari 20 tahun hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Kasus pembunuhan Mirna yang dikenal sebagai peristiwa kopi sianida itu sudah lama ingkrah, sehingga sulit untuk dibuka kembali. Ya, perlu kami sampaikan, tapi kami bicara dari sisi kami sebagai pakar hukum. Perlu saya sampaikan bahwa proses hukum ini sudah selesai, sudah ingkrah, bahkan pelakunya sudah menjalankan hukuman, ya kan? Kalau memang ada seperti itu, harus ada novum baru, artinya ada pelaku yang mengaku bahwa memang dia pelakunya, baru bisa dibuka lagi kasus ini. Selama tidak ada novum yang baru, tidak akan bisa dibuka lagi. Dari mana kita membukanya? Artinya proses hukum sudah berjalan, sudah sampai ingkrah. Kalau bicara upaya hukum sudah selesai, upaya hukum luar biasa loh, itu sudah selesai. Tapi kalau ketika dalam perjalanan ini ada
penegak hukum menemukan ada pelaku yang mengaku bahkan dialah yang melakukannya. Artinya si terdakwa yang sekarang ditahan ini bisa bebas murni. Artinya ada pelaku yang memang artinya salah orang gitu. Tapi saat ini secara hukum kita harus akui bahwa proses dari awal sidik sampai kejaksaan sampai penuntut sampai akhirnya upaya hukum sampai upaya hukum luar biasa dan pelaku sudah menjalankan proses hukumnya sudah selesai finish kalau dalam proses hukum. Budi Sampurna pegangan, Jaja pegangan sama. Budi Sampurna pegangan ngomongnya apa? Nggak harus otopsi kan? Itu hakim kalau keterangan dokter Jaja, dokter Budi, dokter siapapun, semua keterangan ahli itu harus hakim yang menilai sebenarnya. Yang kami komplain adalah tidak dinilai di dalam pertimbangannya, gitu loh, tidak dinilai, hanya dikesampingkan begitu saja. Mestinya kan dipertimbangkan, oh kami tidak sependapat dengan pendapatnya Jaja, boleh aja gitu kan? Kami tidak sependapat dengan pendapatnya, umpamanya Dembeng Ong gitu kan? Sebabnya ini, itulah yang berkeadilan gitu loh. Tapi kalau bilang bahwa nggak perlu tidak relevan, tidak dipertimbangkan, itu kan apa gunanya dong kami bersidang gitu. Jadi kalau dibilang Budi Sampurna yang kuat, ini nggak kuat, nggak boleh. Saya pun nggak boleh bilang begitu. Harus hakim bilang begitu. Tapi kalaupun kesaksiannya si Budi Sampurna yang kuat, maka kesaksiannya itu juga mengatakan tidak ada otopsi. Sama dengan Jaja, nggak ada bedanya. Apa bedanya? Budi Sampurna juga mengatakan tidak otopsi, dan dia tidak melakukan otopsi juga. Jaja tidak melakukan otopsi, Budi Sampurna juga tidak melakukan otopsi. Dokter Jaja, kenapa? Karena dia yang melihat mayat langsung, dia memeriksa mayat langsung. Nah, yang paling penting sebenarnya yang saya tanya ini, saya dalam hati, kenapa ya dokter Jaja itu kan dokter yang memeriksa Mirna, ya kan, yang mengetahui lebih awal. Dia udah diberita acara katanya, kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Ada apa? Sehingga kan orang kan berpikir-pikir kan, orang ini berpikir-pikir, apakah kalau itu dia juga jadi lemah kasusnya? Apakah gimana? Itu dugaan loh, saya nggak menuduh gitu ya. Nah akhirnya saya yang bawa, ternyata dia mau juga. Ya kan? Dan Jaja bilang sebenarnya dia juga mau. Nah itu yang saya anggap agak kenapa ya? Menurut saya jangan ngomong sesuatu yang di luar bidang. Makanya kalau misalnya contoh dia ngomongin apa soal misalnya racun bagaimana cara periksa itu bukan bidang saya. Nah, kalau seorang yang sarjana pun ngomong soal kedokteran, ngomong soal racun itu udah nggak usah ditanggapin. Karena itu di luar bidang. Kalau aku pengen nanyain soal yang podcast sama Richard Lee itu yang soal sianida, mungkin separah apa sih kalau misalkan itu aja kok Pak? Oh enggak kalau yang di Richard Lee kalau mau saya sih sudah lengkap yang saya ngomongin. Itu aja bolak-balik karena kalau saya diajakin ngomong soal itu sampai kapanpun saya akan ngomong. Karena itu memang yang seperti itu nggak mematikan. 0,2 itu tidak pernah mematikan. Mematikan kalau 150 mg. Kalau 150 mg kan pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau. Jadi tidak ada. Dan yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, isi lambungnya diambil di sama dokter di Abdul Waluyo, hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Dok soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada itu kan jadi ajaib nggak? Kalau yang ada adalah ada, kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada, yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. Oleh sebab kasusnya sudah ingkrah, semestinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan Jessica Wongso. Apalagi upaya hukum sudah sampai di tingkat akhir. Menurut Sunan Kalijaga, satu-satunya yang bisa diusahakan Jessica adalah memohon grasi kepada Presiden. Menurut saya proses hukum sudah selesai, udah case close. Kan jelas Bang Oto menyampaikan ya, bisa ada upaya hukum, yaitu sampai ke tingkat Presiden grasi. Namun demikian harus ada pengakuan. Pengakuan memang mungkin hilaf pada saat itu Jessica atau sedang emosional melakukan atau istilahnya tidak bermaksud ya, tapi melakukan upaya percobaan ternyata
Mirna juga menjadi korban. Tapi kan harus ada pengakuan. Nah, Bang Oto juga menyampaikan berkali-kali, Bang Oto sudah bertahun-tahun juga kembali upaya hukum yang bisa dilakukan ya, tapi harus ada pengakuan dari Jessica. Nah sementara menurut keterangan dari Bang Oto juga kan Jessica nggak mau mengakui karena saya nggak melakukan Pak Om, kan begitu ya. Jadi upaya hukum apa lagi? Ya misalnya bisa, silakan. Coba presiden kita yang hebat itu Joko Widodo, kalau saya yakin dia menghormati hukum. Kalau sampai Jessica ngaku dia bunuh Mirna, kan mesti ngaku dulu. Jokowi bisa melotot tuh, hah? Lu bunuh Mirna? Berarti lu kemarin ini ngebohong begitu hebat amat lu. Hukum mati digantung. Ini ngomong bohongnya gitu. Tapi nggak mungkin dia lakukan. Mendingan dia di dalam bui aman, kagak dicengin orang lu pembunuh gitu. Perjalanan kasus Jessica Wongso memang penuh liku. Perdebatan muncul setelah ia menjalani 7 tahun hukuman dari 20 tahun vonis yang dijatuhkan pengadilan. Bagi Sunan Kalijaga, semua sudah selesai. Kecuali ada alat bukti yang baru atau pengakuan orang yang telah membunuh Mirna. Selebihnya, sebagai negara hukum, kasus ini tidak bisa dipengaruhi oleh opini publik, apalagi sekedar viral di sosial media. Ini negara-negara hukum, ya. Ketika memang tidak ada upaya hukum lain, ketika tidak ada novum baru atau alat bukti atau ada pengakuan orang yang diduga melakukan, ya sudah. Ini negara hukum, bukan negara viral, bukan negara sosmed. Udah pasti lo orang dia pembela kok, mau cari duit. Ini masih dia kutak-atik aja, dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau gerasi lah sama Jokowi. Sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu live. Nah itu kan. Sunan Kalijaga memang memiliki pandangan yang berbeda. Ia menganggap kasus Jessica Wongso sudah selesai. Lalu, bagaimana pendapat pengacara senior Hotman Paris Hutapea? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel. Peristiwa kematian Mirna akibat racun sianida 7 tahun silam terus mengundang perdebatan. Jika Sunan Kalijaga menyebut sudah selesai, lain lagi pandangan Hotman Paris Hutapea. Sebagai pengacara senior, Hotman melihat kasus ini tidak memiliki dua alat bukti yang sah. Saya udah bilang tidak ada dua alat bukti. Oke. Itu aja pokoknya itu. Yang ada alat bukti tidak langsung. Tragedi kopi sianida 7 tahun silam memberi perdebatan baru sejak munculnya film dokumenter Ice Cold. Jessica Kumala Wongso yang sudah 7 tahun di penjara seperti mendapatkan harapan baru. Apalagi para pengacara seperti berbondong-bondong menyatakan siap membantunya mencari keadilan. Lantas, akan seperti apa akhir kisah ini? Biar waktu yang menjawabnya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.